Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Sakti Jaya Hanya Keluarga Biasa. Kumpulan tutorial, agama dan budaya, sekaligus berita dan informasi. Di video kali ini akan menjawab sebuah permasalahan atau sebuah pertanyaan yang secara komprehensif. Jadi pertama permasalahan dulu. Ada beberapa latar belakang yang membuat seseorang itu tidak lagi menggunakan gadget. Yang pertama, gadgetnya hilang. Yang kedua, gadgetnya rusak. Yang ketiga, tidak perlu gadget. Sehingga seseorang itu tidak memiliki atau tidak memegang atau tidak mengoperasikan gadget. Namun di luar itu, gadget menjadi kebutuhan pokok. Jadi ketika tidak memiliki gadget itu seperti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi secara dasar. Ketika tidak lagi memegang perangkat gadget, otomatis kegiatan-kegiatan yang sifatnya digital, terutama di media sosial, itu tidak bisa diakses, tidak bisa dilakukan. Ketika Anda permasalahannya memang tidak lagi memegang gadget, maka ada solusinya. Nah, jadi ketika tidak memegang HP lagi, maka ada solusinya. Dengan catatan Anda harus memiliki laptop atau PC. Kebetulan yang kami pakai ini adalah laptop. Dengan mempunyai perangkat PC atau laptop, ternyata kita bisa mempunyai sebuah fitur, sebuah aplikasi yang jika dioperasikan itu layaknya kita memegang HP gadget. Baik itu untuk media sosial, juga untuk kegiatan yang lainnya seperti game dan seterusnya. Kali ini saya akan berbagi tentang salah satu aplikasi emulator yang di desktop ini mungkin bisa Anda lihat satu ikonnya, shortcutnya, yaitu di Knox. Nah, ini adalah aplikasi emulator Knox. Aplikasi emulator Knox ini adalah salah satu aplikasi recommended bagi teman-teman yang tidak menggunakan gadget tapi ingin bisa mengoperasikan, ingin bisa mengakses layaknya kita memegang HP gadget. Nah, pertama, Anda harus mempunyai perangkat PC, laptop, koneksi internet. Kemudian Anda download dulu aplikasinya, jadi softwarenya dulu, softwarenya di-download, kemudian Anda setelah diinstal, pastikan Anda sudah mempunyai multi drive, jadi nanti ada pilihan di multi drive. Tujuannya apa? Nah, kita klik aja ya, apa itu multi drive. Jadi aplikasi emulator Knox ini ada pilihan multi drive, yang mana kita bisa mengakses bukan cuman satu drive aja, gitu ya. Pasang kosong, masih awal. Di sini kita bisa menambahkan beberapa driver emulator. Nah, di sini ditambah emulator, di sini ada titik 3, kita klik. Nah, ada pilihan. Ada basic Android 4, ada official Android 5 for the best performance, ada advanced Android 7 compatible with the latest game. Jadi ini untuk game-game ya. Nah, kita ambil yang tengah-tengah aja ya. Nah, kita klik. Secara otomatis ini akan terisi ya. Ini bukan terinstall tapi terisikan gitu ya. Karena ini sudah ada, hanya tinggal kita memasukkannya aja, sudah ada ini. Oke, muncul seperti ini. Atau kita mau tambah yang 4 boleh. Nah, sama dan seterusnya. Bahkan driver ini bisa kita copy. Nah, seperti ini. Kita klik. Nah, kita akan mengopi. Nah, dan seterusnya. Ini kita hapus saja. Nah, saya pilih salah satu aja. Oke. Jadi di sini kita sudah bisa connect ke Android 5 ya. Nah, kita langsung membukanya. Ada beberapa pilihan. Pertama, kita klik tanda kotak yang ada segitiganya, atau kita bikin shortcut
di desktop. Pertama kita bikin shortcut dulu ya di desktop. Nah, akan muncul di desktop sini. Nah, kita boleh pindah ke atas. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan ya. Bisa kita pilih shortcut ini, baru kita klik 2 kali atau double klik di sini, atau di multi drive ini kita klik tombol ini. Nah, itu ada 2 itu ya. Nah, di sini kita juga bisa beri nama. Nah, sebelumnya kita belum kasih nama ya, Knox Player aja ya. Nah, kita mulai aja dulu, nanti untuk video selanjutnya ini mudah aja. Kita mulai. Nah, ini proses, ini tampilan dasarnya. Jadi layarnya besar gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sambil nunggu loading, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sudah mengoperasikan emulator, maka kita hindari untuk aplikasi-aplikasi yang lain, seperti browser dan sebagainya. Karena emulator ini itu lumayan besar dalam pemakaian RAM-nya. Jadi akan berdampak sekali kalau kita combine dengan memasuki aplikasi-aplikasi yang lain atau dengan mengakses aplikasi-aplikasi yang lain di luar emulator Knox. Jadi kalau kita memang mau menggunakan emulator Knox, kita fokus saja supaya tidak ada kendala selama kita mengoperasikan. Emulator ini sifatnya hanya alat bantu untuk memudahkan kita aja. Jadi ketika sudah masuk, sebenarnya kita di sini seperti layaknya ketika punya HP. Kita harus mempunyai account. Kalaupun nggak punya account nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kita mempunyai account supaya nanti data-data transaksi itu tersimpan di account kita. Jadi kita buka lewat emulator, buka lewat HP itu sama. Jadi kita harus mempunyai account juga di sini. Dan di emulator ini juga nantinya akan terhubung ke aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Jadi Anda mau mendownload aplikasi-aplikasi yang di Play Store itu juga akan bisa Anda lakukan di sini. Jadi media-media sosial bisa Anda download lewat emulator Knox ini. Dan perhatikan di sini sebelah kanan atas, ini sengaja saya tampilkan supaya kita sama-sama paham. Jadi pemakaian emulator Knox ini ketika nanti dia berjalan, dia akan sedikit menyita RAM gitu ya. Nah, oke, kita disuruh masuk atau kita masuk melalui account. Nah, sama sebenarnya. Cuma kita langsung masuk aja dulu. Akhirnya terakses ke sistem Android-nya ya. Tampilan ini akan beda kalau Anda memilih yang 4, kalau kita memilih yang Android 4. Ini ada perbedaan. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini adalah tampilan basic atau tampilan bawaan dari emulator Knox ketika Anda memilih Android 5. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita ingin memiliki aplikasi-aplikasi yang sering kita akses atau kita explore, nah kita bukan ke Play Store, tapi kita pilih klik di App Center, nanti akan dihubungkan ke Google Play Store. Nah, tapi di sini melewati Knox App Center. Di sini ada beberapa pilihan dan Knox memberitahu top chart di sini adalah aplikasi yang termasuk rating tinggi. Ya, itu ada aplikasi-aplikasi di sini. Tetapi kita kembalikan kepada kebutuhan kita. Kita membutuhkan aplikasi apa nih? Nah, kita coba kita memilih aplikasi WhatsApp, tapi saya pilih yang WhatsApp bisnis ya. Pilih aja dengan cara mengklik. Klik login. Kita akan dicek dulu. Selanjutnya silakan masukkan email dan password. Setelah itu klik berikutnya. Lalu klik saya setuju.
Oke, ketika sudah masuk seperti ini, jangan lupa untuk kita mengaktifkan ini ya, cadangkan ke Google Drive ya. Nah, di sini semua data itu akan terhubung di sini, pemulihan data, kontak-kontak, pesan dan sebagainya yang itu update ya. Jadi saya sarankan ya, untuk bisa mencentang ini atau tetap mengaktifkan di sini ya, biarkan dia aktif. Baru kita klik setuju. Tunggu prosesnya beberapa saat sehingga nanti muncul tampilan aplikasi yang ada tulisannya install. Lalu klik install. Tunggu beberapa saat sehingga proses download mencapai 100%. Kemudian dilanjut dengan instalasi dan muncul tulisan buka. Klik buka. Oke, aplikasi sudah terdownload dan terinstall, dan kita bisa mengakses, mengaktifkan, bisa meregistrasikan WhatsApp kita melalui emulator Knox. Kita masuk ke beranda desktopnya. Oke, ini adalah aplikasi yang sudah kita download dan terinstall di emulator Knox. Demikian tutorial dari kami. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di tutorial berikutnya. Wassalam.